Santapan Harian Sabtu 1 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayat ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami bertelut dan kami siap mendengarkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami untuk melangkah. Di dalam keteduhan bersama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 1 ayat 1-8. Inilah perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan di padang gurun di Araba Yordan, berhadapan dengan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. Perjalanan dari Gunung Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir memakan waktu 11 hari. Pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40, Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mereka. Hal itu terjadi setelah ia mengalahkan Sihon, raja orang Amori yang berdiam di Hesbon, dan Og, raja Basan yang berdiam di Astarot, dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, Musa mulai menguraikan hukum sebagaimana di bawah ini. Tuhan Allah kita berfirman kepada kita di Horeb, "Sudah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Berangkatlah, maju dan pergilah ke pegunungan orang Amori dan ke semua daerah sekitarnya di Araba Yordan, di pegunungan, di Shefela, di tanah Negeb dan di tepi laut, yakni negeri orang Kanaan, juga ke Libanon sampai sungai Efrat, sungai yang besar itu. Lihatlah, aku membentangkan negeri itu di hadapanmu. Masuki dan dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka dan keturunannya." Sahabat Santapan Harian, orang-orang Ibrani menamai kitab ini Devarim, artinya perkataan, sesuai dengan kata pertama yang mengawali kitab ini, kecuali pasal terakhir. Seluruh kitab Ulangan merupakan kisah balik dari wejangan dari Musa kepada bangsa Israel. Hal menarik di dalam perikop ini adalah waktu dan tempat di mana perkataan-perkataan Musa itu diberikan. Dikatakan bahwa mereka sedang bermukim di seberang timur sungai Yordan pada tahun ke-40 pasca keluarnya mereka dari Mesir. Waktu itu seluruh generasi pertama bangsa Israel telah mati selama mengembara di padang gurun. Generasi kedua kini telah dewasa dan bersiap memasuki tanah perjanjian. Musa mengulangi janji Tuhan yang dahulu disampaikan pada tahun pertama ketika mereka meninggalkan Mesir. Tuhan berjanji akan menyerahkan negeri Kanaan, termasuk wilayah orang Amori sehingga ke dekat Babel. Sebagian dari janji itu mulai digenapi ketika generasi kedua berhasil menaklukkan Amori. Generasi baru membawa serta harapan baru. Semangat untuk mencapai target yang ditetapkan bergelora kembali. Namun, kecemasan biasanya turut membayangi. Ada kemungkinan generasi baru akan mengulangi kesalahan yang dahulu. Apa yang dapat membuat hasilnya berbeda? Kuncinya adalah perkataan. Musa mewariskan perkataan hikmat bagi generasi muda Israel. Pengetahuan, wawasan,
dan nasihat dari orang yang diurapi Allah amat besar kuasanya. Perkataan Musa melontarkan generasi muda ke masa depan yang gemilang, mendobrak penghalang menuju tanah perjanjian. Saat ini bulan ke-11 telah tiba. Natal dan Tahun Baru sudah menanti. Ucapan-ucapan selamat akan segera disiapkan. Perkataan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Mari kita peduli terhadap generasi muda. Bangkitkan pengertian mereka dengan membagikan pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Perkataan nasihat kita adalah senjata harapan yang berguna melesatkan anak-anak muda kepada kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarilah kami sebagai orang tua dan pembimbing untuk mewariskan kebenaran dan kebijaksanaan-Mu kepada anak-anak kami. Biarlah setiap kata yang kami ucapkan menjadi sumber inspirasi dan penguatan mereka. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.